Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di KC Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang ujian sekolah dan part bagiannya adalah bagian tentang materi vektor ya. Kali ini tentang materi vektor. Nah, di sini saya punya soal seperti ini. Nanti saya berikan soal vektor ini kemungkinan ada 5 soal ya. Nah, ini saya berikan yang pertama seperti ini. Diketahui vektor A min 5i plus 2j, sedangkan B adalah 2i plus 2j, dan C adalah i plus 8j. Nah, ini jadi vektor satuannya seperti ini. Apabila vektor C adalah P vektor A plus Q vektor B. Nah, maka nilai P dikurang Q sama dengan, nanti yang ditanya adalah P dikurang Q-nya seperti itu. Oke. Bagaimana cara menjawabnya? Berarti kita ubah terlebih dahulu vektor C ini ya. Oke, saya tulis vektor C sama dengan PA. Nah, kalau kita masukkan berarti A-nya itu adalah vektor A-nya adalah min 5i plus 2j ya. Nah, nih. Kemudian ditambah QB. Berarti ditambah Q vektor Q, B-nya adalah 2i plus 2j. Oke. Nah, seperti ini. Sedangkan vektor C-nya itu sendiri dia sudah punya nilai angka yaitu i ditambah 8j. Nah, ini ya. Ini sudah diketahui yang C-nya. Oke. Jadi kita masukkan di sini i ditambah 8j. Nah, satu persatu P-nya ini kita kalikan dengan min 5i dan 2j, sedang Q juga kita kalikan dengan 2i dan 2j. Nah, kalau dikalikan jadinya min 5pi plus 2pj, kemudian yang ini 2qi plus 2qj. Oke. Nah, di sini yang sejenis adalah yang I dengan I, J dengan J. Nah, kalau kita masukkan berarti ini tetap kita tulis terlebih dahulu 8J. Kemudian yang ini min 5P digabungkan dengan ini ya. Dengan yang I ya, ini sini ya. 2QI. Nah, berarti di sini min 5P 2Q dalam kurung I plus, nah yang J dengan J ini 2PJ dengan 2QJ, berarti hasilnya jadi 2P ditambah 2Q dalam kurung J. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kita bisa tentukan bahwa eliminasikan untuk nilai P dan Q nya, bahwa I dengan I ini berarti nilai min 5P dengan ditambah 2Q itu setara dengan yang di sini nih. Ini 1 berarti. Sedangkan 2P ditambah 2Q itu nilai setaranya adalah 8. Nah, karena ini seperti ini, karena ini J-nya berarti 2P plus 2Q adalah 8. Karena nilai C-nya sudah ada ya. Nah, ini juga C juga. Oke. Nah, berarti kalau kita substitusikan min 5P plus 2Q itu sama dengan 1, sedangkan 2P plus 2Q sama dengan 8. Oke. Nah, dari sini kita akan dapat nilai P-nya dengan cara kita kurangkan saja, eliminasi, kurangkan dengan tanda kurang. Berarti 2Q dikurang 2Q kan 0 ya. Nah, di sini di min 5P dikurang 2P itu jadinya min 7P. Oke, seperti ini. Sama dengan 1 dikurang 8 itu jadi dapat min 7. Oke, dapat min 7. Nah, dapatlah nilai P sama dengan min 7 dibagi min 7 sama dengan 1. Nah, kalau sudah dapat nilai P, maka selanjutnya kita cari nilai Q-nya dengan cara memasukkan salah satu persamaan yang ada di sini ya. Bisa ini atau bisa ini. Yang kita gampangnya misalkan yang ini yang bawah ya. Kita masukkan nilai P-nya adalah 1. 2 kali 1 plus 2Q sama dengan 8. 2 ditambah 2Q
sama dengan 8, berarti 2Q sama dengan 8 dikurang 2. 2Q sama dengan 6. Maka Q-nya adalah 3. Oke, seperti itu. Nah, maka untuk pertanyaannya adalah P dikurang Q. Nah, kalau P dikurang Q, berarti dia P-nya adalah 1, Q-nya adalah 3. Jadi 1 dikurang 3. Berarti adalah negatif 2. Nah, inilah jawaban buat soal pertama. Nah, jadi jawabannya ada di B. Oke, ini jawabannya. Min 2. Oke, itulah jawaban buat nomor pertama. Untuk nomor berikutnya kita lanjut. Nah, nomor berikutnya adalah bentuk gambar ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas yang merupakan penjumlahan dan resultan vektor adalah. Nah, kalau yang dinamakan penjumlahan berarti dia akan membentuk penjumlahan vektor ya. Misalkan kita coba yang pertama, ini berarti dia misalkan ini A, ini B, lihat arahnya ya, ini C. Nah, kalau di sini arahnya misalkan ini kemari dan ini kemari, berarti tambahan ya, A ditambah B. Kemudian C-nya itu juga dia nambah dari nambah dari B ya. Jadi bisa kita ubah seperti ini. Maka C-nya itu adalah pindah posisi min A dikurang B. Berarti bukan penjumlahan, gitu ya. Berarti ini bukan penjumlahan. Berarti I bukan penjumlahan. Nah, berarti ini bukan dan ini bukan. Nah, jawabannya berarti tinggal sisa B dan E. Nah, B dan E, B-nya itu sudah atau I2 nya ini berarti dia termasuk penjumlahan. Nah, ini misalkan A, ini B, ini C. Berarti A tambah B itu adalah C ya. A ditambah B itu sama dengan C. Nah, ini maka disebut dengan penjumlahan. Jadi A ditambah B adalah C. Jadi pusatnya di sini A ditambah B, A ditambah B, gitu ya. Pusatnya di sini A tambah B sama dengan C. Jadi termasuk penjumlahan. Nah, tinggal mencari resultan. Nah, untuk resultan kita pakai gunakan poligon misalnya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau poligonnya berarti ini arahnya kemari. Nah, ini arahnya kemari. Nah, resultan gayanya ini. Nah, berarti yang benar adalah 2 dan 3. Ini sudah benar pasti ya. Nah, arahnya kemari. Itu seperti itu. Nah, ini berarti misalnya A nih, B nih, berarti ini resultannya. Nah, berarti jawabannya 2 dan 3. Nah, keempatnya kita tidak perlu cari karena dia bukan merupakan resultan. Nah, ini kemari misalnya A nih. Nah, ini A, ini B gitu. Nah, ini C dan bukan C-nya itu bukan adalah resultan ya. Ini bukan resultan. Ini bukan resultan dari A dan B. Nah, itu. Karena kalau resultannya itu berarti dia arahnya kan nanti dia pakai perpanjangan ini ya. Perpanjangan, kita gunakan perpanjangan ini kemari, baru nanti resultannya itu ada di sini. Ya. Resultannya ada di sini. Bukan yang seperti ini. Oke, itulah jawabannya. Berarti 2 dan 3 yang termasuk penjumlahan dan termasuk resultan gaya. 2 adalah penjumlahan, sedangkan resultan gaya adalah ini. Nah, kita gunakan dengan poligon. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya, ke nomor ketiga. Nah, buat nomor ketiga di sini dia diketahui 3 buah vektor ordo 3, yaitu A 3i dikurang 4j dikurang 4k, sedangkan B 2i dikurang j tambah 3k, dan C 4i dikurang 3j plus 5k. Hasil dari A ditambah B dikali atau dot, ini dot ya, nanti ada dot, ada cross, kalau ini dot berarti dot B ditambah C, maka hasilnya adalah, nah, kita coba terlebih dahulu adalah penjumlahannya. Kalau A ditambah B berarti di sini A nya adalah 3i min 4j min 4k ditambah dengan B nya adalah 2i min j plus 3k. Nah, berarti yang i dengan i kita jumlahkan, j dengan j kita jumlahkan, k dengan k kita jumlahkan, maka hasilnya 3 ditambah 2 dapatnya 5i
min 4 dikurang J sama dengan min 5J, min 4 ditambah 3 berarti min K. Seperti ya. Jadi 3I ditambah 2I 5I, min 4J dikurang J berarti jadi min 5J, jadi nambah minnya, min 4K ditambah 3K berarti hasilnya min K. Itu A tambah B. Kemudian kalau B tambah C, karena dalam kurung terlebih dahulu dikerjakan sama seperti operasi penjumlahan dan pengurangan biasanya ya. Nah, B nya adalah 2I min J plus 3K, sedangkan C nya adalah 4I min 3J plus 5K. Nah, kalau dijumlahkan berarti hasilnya sama seperti tadi, yang I dengan I, 2I dengan 4I berarti 6I, min J dengan min 3J berarti min 4J, dan 3K dengan 5K adalah 8K ya, karena plus sama plus. Oke, saya tulis 6I min 4J plus 8K. Nah, setelah dapat A tambah B dan B tambah C, maka selanjutnya operasinya adalah kita kalikan. Nah, berarti dia dikalikan seperti ini. Berarti A ditambah B didotkan dengan B ditambah C sama dengan 5I min 5J min K, kita dotkan dengan 6I min 4J plus 8K. Kalau untuk nilai dot ya, perkalian dot ini berarti kalau I dikalikan Q itu nanti akan dapat hasilnya, sedangkan I dengan J itu akan 0 semuanya. Q dengan K, I dengan K itu juga 0 semuanya ya. Kalau perkalian J dengan I juga 0, kalau ketemu dengan J baru nilainya adalah 1, jadi dapat dikalikan seperti itu. Maka seperti ini, 5 kita kalikan 6, langsung ya, I dengan I kita kalikan 5 kali 6. Nah, terus ditambah J nya berarti min 5 dengan min 4, ditambah lagi dengan K nya berarti min 1 dengan 8. Nah, seperti itu. Jadi kalau perkalian dot itu dilihat dengan ininya ya, variabelnya, variabel yang sejenis bisa dijumlahkan atau dikalikan. 5 kali 6, nah ini min 5 dengan min 4 kita kalikan, min K dengan 8K, nah ini kita kalikan. Jadi karena I kali I itu hasilnya 1, J kali J itu 1, K kali K itu 1, jadi hasilnya dapat seperti ini. Kalau I kali J itu I dot J itu 0 ya, J dot I juga 0 seperti itu. Jadi kalau yang beda jenis, kalau didotkan itu hasilnya 0, tapi kalau yang sejenis hasilnya adalah 1, sehingga tinggal 5 kali 6 kali 1, min 5 kali 4 kali 1 yang J ya, yang K min 1 kali 8 dan seperti itu. Oke, selanjutnya kita tinggal sederhanakan. 5 kali 6 30, min 5 kali min 4 adalah 20, min 1 dikali 8 adalah negatif 8. Hasilnya jadi 50 dikurang 8. Hasilnya 42. Nah, inilah hasil perkalian dari A plus B dot B plus C. Ya, perkaliannya adalah perkalian dot seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, 42. Oke, itu jawaban soal ketiga. Kita lanjut soal keempat. Oke, untuk soal keempat yang ditanyakan adalah sudut antara. Nah, diketahui vektor A yaitu vektor I dikurang 2J ditambah 2K, dan B vektor I ditambah vektor J seperti itu ya. Sudut antara A dan B adalah, nah maka untuk mencari sudut kita dapat gunakan rumus yaitu perkalian dot. A dot B itu sama dengan nilai mutlak A, nilai mutlak B, atau panjang vektor A, panjang vektor B kita kalikan dengan cos alfa. Nah, seperti itu ya. Ini saya hapus dulu biar rapi. Jadi panjang vektor A ditambah panjang vektor B dikali vektor B, panjang vektor B kalikan cos alfa. Nah, ini rumus seperti ini. Karena yang diminta adalah sudut, yang diminta sudut, maka yang kita cari adalah alfanya. Jadi untuk rumus alfanya
bisa kita ubah seperti ini. Cos alfa sama dengan A dot B per panjang vektor A panjang vektor B. Nah, A dot B yang kita ketahui adalah tinggal dikalikan saja ya. Vektornya kita kalikan saja nih. Yang sejenis, yang I dengan I, J dengan J, K dengan K gitu kan ya. Nah, di sini berarti dia adalah kita kalikan, kalau I-nya itu dia 1 yang di A, 1 kita kalikan di B adalah negatif 1, ditambah buat yang J adalah negatif 2 di A, yang B-nya adalah 1, ditambah yang K-nya 2 di A, sedangkan buat yang di B-nya adalah 0 ya, nggak ada K-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, per panjang vektor A berarti akar dari vektor A yaitu 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, kemudian dikalikan dengan vektor B. Vektor B-nya adalah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Maka hasilnya sama dengan tadi. Saya perjelas lagi, untuk perkalian dotnya berarti tinggal yang I dengan I dikalikan ya. Ini kan 1 koefisiennya ya, berarti 1, yang ini negatif 1. 1 dikali negatif 1. Kemudian yang J adalah negatif 2 dikalikan dengan 1 ya. Ini J-nya nih. Yang A-nya adalah min 2 dengan B-nya adalah 1, dan yang K-nya buat A adalah 2, sedangkan buat B-nya kan tidak ada nih, berarti dianggapnya adalah 0. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. 1 dikurang 1 dikali min 1 adalah negatif 1. Min 2 dikali 1 berarti negatif 2. 2 dikali 0 berarti 0. Per akar 1 ditambah 4 ditambah 4 berarti dia akar 9 ya. Akar 9 itu berarti 3. Dikali min 1 kuadrat berarti 1 ditambah 1 berarti 1 kuadrat berarti 1. Berarti ini akar 2. Nah, seperti itu ya. Jadi 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat, min 2 dikuadratin 4, 4 ditambah 4 ini kan berarti 8 tambah 1 9. Akar 9 berarti 3. Min 1 kuadrat 1 dan 1 kuadrat berarti 1. Akar 2. Ini 3 akar 2. Nah, di sini berarti penyelesaiannya adalah negatif 3 per 3 akar 2. Nah, ini bisa dicoret. Nah, hasilnya jadi negatif 1 per akar 2. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 2, dapatnya jadi min setengah akar 2. Nah, nilai cos alfa, di sini kan cos alfa yang hasilnya adalah negatif setengah akar 2 itu, dia adalah alfanya adalah 120 derajat yang nilainya adalah negatif min setengah akar 2 itu berarti 135 derajat ya. Dia ada di kuadran kedua yang nilainya 45 derajat, itu berarti 135 derajat. Nah, ini setengah akar 2 itu kan 45 derajat, tapi negatif berarti 135 derajat di kuadran kedua. Nah, itu dapatnya adalah yang E ya, jawabannya yang E. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai alfanya kita rumuskan seperti ini. Mendapatkan nilai cos alfa yaitu min setengah akar 2. Nah, berarti alfanya adalah inverse dari cos alfa yang nilainya min setengah akar 2 yaitu 135 derajat. Jadi cos 135 kalau nilainya itu adalah negatif setengah akar 2. Oke, jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal yang terakhir. Untuk nilai soal yang terakhir kita gunakan, berarti di sini diketahuinya adalah vektor U. Vektor U-nya adalah dia negatif 3i plus 4j plus xk, dan vektor V 2i plus 3j min 6k. Jika panjang proyeksi vektor U pada vektor V
V adalah 6, maka nilai X sama dengan, nah di sini sudah diketahui adalah proyeksi vektor skalarnya yaitu 6. Nah, untuk rumus proyeksi vektor skalar, misalkan di sini adalah W ya, vektor skalarnya adalah W, itu sama dengan U kalikan V ya. Di sini berarti dia perkalian dari panjang U, panjang vektor U dengan perkalian panjang vektor V per vektor V gitu ya. Oh sorry, yang benar adalah berarti dia perkalian dot dari U kali V gitu kan, per vektor panjang vektor V. Nah, itu buat panjang dari proyeksi vektor U pada vektor V. Jadi panjang proyeksi vektor U pada vektor V kita sebut dengan W gitu ya, panjang vektor W gitu. Panjang vektor W berarti U dikali V, rumusnya seperti itu, dibagi dengan panjang vektor V. Nah, kalau kita masukkan nilainya berarti ya dia seperti ini. U dot V nya itu berarti min 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 3 ditambah X dikali negatif 6. Nah, ini seperti ini. Kemudian dibagi dengan panjang vektor V, berarti akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. Nah, panjang vektor W nya sudah ada yaitu 6. Nah, seperti itu. Jadi panjang proyeksinya sudah ada 6, kita masukkan 6 di sini. Nah, ini perkalian dot dari U dan V, yaitu min 3 kalikan 2, karena I dengan I sejenis bisa dikalikan ya. 4 dikalikan 3 ditambah X dikalikan min 6. Nah, nanti yang mau ditanyakan adalah nilai X nya ya. Nah, di sini berarti 6 ini negatif 6 ditambah 12 dikurang X kali min 6 jadi min 6X per 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, negatif 6 dikuadratin adalah 36 ya. Ini 2 kuadrat 4, ini 9, ini 36. Jadi kalau kita selesaikan dapatnya adalah 4 ditambah 9 ditambah 36, dapatnya jadi 49. Nah, 49 akar 49 adalah 7 ya. Nah, berarti 6 yang ini kita selesaikan terlebih dahulu. 6 dikurang 6X per 7. Nah, seperti itu. Jadi min 6 ditambah 12 itu 6. Ini masih ada X nya jadi min 6X. Nah, 7 nya berarti dari akar 4 tambah 9 tambah 36. 4 tambah 9 13 tambah 36 adalah 49. Akar 49 adalah 7. Nah, seperti ini baru kita lanjutkan. 7 nya pindah posisi jadi berkalian. Jadi 6 dikali 7 sama dengan 6 dikurang 6X. Ini dapatnya 42 sama dengan 6 dikurang 6X. Nah, 42 nya 6 nya kita pindah posisi jadi pengurangan. Kita kurangkan 42 kurang 6 sama dengan min 6X. Ini dapatnya jadi adalah 36 sama dengan negatif 6X. Maka nilai X nya adalah 36, kita bagi negatif 6. Dapatnya adalah negatif 6. Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu. Jadi setelah mendapatkan nilai 7 yang ini ya, hasil yang tadi akar-akaran ini tinggal kita pindahkan posisi 6 kali 7. Nah, sama dengan 6 dikurang 6X. Nah, 6 kali 7 42, 6 nya pindah posisi jadi pengurangan, 42 kurang 6 adalah 36, yang hasilnya adalah min 6X. Karena yang mau dicari adalah nilai X, maka tinggal min 6 nya pindahkan posisi jadi pembagian. 36 dibagi min 6 hasilnya adalah negatif. Jawabannya adalah yang A. Nah, demikian jawaban dari 5 soal ujian sekolah
tentang partnya di sini adalah part vektor ya. Jadi materinya tentang vektor. Untuk materi atau ujian sekolah yang lainnya bisa dilihat di playlist dari KC Channel. Kalian dapat lihat tentang ujian sekolah ya, yaitu matematika peminatan kelas 12. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, dan jangan lupa untuk subscribe dan like, share video ini karena sangat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.